dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sania Agustina Simbolon, MPM 2209100249. Perkenalkan, nama saya Gaby Pandiangan dengan MPM 2209100238. Dan perkenalkan, nama saya Sapna Novaulina Boru Butar-Butar dengan MPM 2209100275. Kami dari kelas 7 Prodi PGSD. Nah, di sini kami akan melakukan sebuah mini riset ke salah satu SD yang ada di kota Medan. SD apakah itu? SD Negeri 067244. Dengan mata kuliah pembelajaran IPS SD kelas 1 dengan dosen pemangku Bapak Antonius Kultom SPD MM. Nah, sebelumnya kami akan menunjukkan dulu bagaimana sih kampus kami itu. Yuk! Nah, sudah lihat kan bagaimana kampus kami? Nah, sekarang ikutin yuk, kami akan terjun ke lapangan langsung. Baik teman-teman, di sini kita akan memberi pertanyaan kepada Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama itu, Bu, apa saja yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dulu sebelum melakukan pembelajaran SD agar tujuan pembelajaran tercapai? Sebelumnya kan, di dalam pembelajaran saat ini, khususnya di sekolah ini kita masih menggunakan K13 dalam penggunaan tema. Kalau di dalam pelajaran tema, kita nggak menggunakan pelajaran IPS, matematika, dan sebagainya. Karena di dalam satu tema itu ada pembagian tiap pelajaran. Kalau kalian minta saat ini kita membahas tentang IPS, pertanyaan kalian yang pertama, apa yang harus dipersiapkan seorang guru biar belajar mengajarnya tercapai? Satu, kehadiran murid. Oke, perhatikan muridnya. Hadirnya seberapa banyak, absensi lagi dulu sebelumnya. Tanya apa kabar. Kalau murid kita benar-benar sehat, pasti pembelajaran proses belajarnya semakin mantap. Kedua, tanya mereka bersedia apa enggak. Bersedia dia apa enggak belajar kita mulai. Kalau kira-kira mereka belum bersedia, bikin aja S breaking. Oke, S breakingnya seperti apa, Bu? S breakingnya pelajaran tentang apa tahu hari ini, itulah bikin S breaking. Jadi sebelum mulai pelajaran, siapkan dulu apa persiapannya untuk menuju pelajaran. Sudah? Yang ketiga, yang keempat, alat peraga. Ya, kayak sekarang ini kan alat peraga harus mendukung. Baik alat peraga dari elektronika boleh, media gambar boleh, alat gerak media juga boleh, bermain peran juga boleh. Yang pasti di
biar belajar mengajarnya itu tercapai, gunakan alat peraga. Gunanya itu apa, Bu? Biar nggak bosan. Jadi guru pun kan nggak ceramah. Satu guru ceramah biar nggak capek. Murid mendengarkan ceramahnya nggak bosan, sekaligus nggak ngantuk-ngantuk. Jadi lihatlah dulu kondisi belajarnya bagaimana. Ya, itu yang dipersiapkan. Berarti dapat kita simpulkan teman-teman bahwasanya kita sebagai calon pendidik kita harus mempersiapkan benar-benar sebelum kita menuju kelas atau pembelajaran berlangsung. Yang pertama itu dari dapat kita simpulkan itu melihat kehadiran siswa-siswi, mencek absensi dari siswa-siswa tersebut. Kemudian kita dapat mempersiapkan dulu dengan alat peraga. Kita buat alat peraga itu berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Misalnya kita ingin mempelajari tentang kebudayaan. Nah, kita dapat membuat materi atau media yang berhubungan dengan kebudayaan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana menurut Ibu, apakah pembelajaran IPS itu pembelajaran yang mudah dipahami untuk anak SD? Tergantung. Ya, tergantung. Dikatakan murah atau mudah, ya mudah. Dikatakan sulit, ya sulit. Tergantung di mananya kerjasama kita dengan siswa. Kalau belajar mengajar terpaku hanya sama guru, pasti belajarnya susah. Kalau belajar mengajarnya terpaku hanya sama siswa, pasti belajarnya susah. Jadi, biar belajarnya gampang, harus ada connect antara guru dan siswa. Intinya harus kerjasama. Jadi susah, Bu, tergantung. Yang pasti, setiap peserta didik, setiap pendidik harus memang benar-benar ditujukan bekerja sama biar tercapai semuanya. Harus ada kerjasama Iya, guru dengan siswa. Iya, Supaya pembelajaran itu berlangsung dengan baik dan lancar. Iya, benar. Jadi kita kan nggak main semua satu arah aja kan? Gitu ya. Lanjut. Dan pertanyaan ketiga, Bu, bagaimana peran pendidikan IPS SD dalam membangun karakter siswa? Ya, dalam pendidikan SD. Sekarang kami memasuki di dalam pelajaran ASEAN. Jadi dalam pelajaran ASEAN itu kita memiliki perbedaan. Dapat dikatakan bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Jadi pelajaran di dalam ASEAN sekarang ini bineka tunggal ika, kita mengajarkan sama anak-anak. Sekalipun mereka berbeda-beda, jangan ditunjukkan perbedaannya. Jadikan perbedaan itu menjadi satu keberagaman. Jadikan perbedaan itu menjadi satu keharmonisan. Contoh, tadi kami sudah melakukan praktek di dalam kebinekaan tunggal ika membawa makanan. Ya, setiap murid itu harus membawa makanan. Makanannya dari mana, Bu? Terserah makanannya dari mana. Yang pasti mereka kan beragamanya berbeda. Mereka harus berbagi. Agama yang Nasrani berbagi sama agama Muslim. Yang agama Muslim berbagi sama yang Nasrani. Baik yang suku yang mana pun harus berbagi. Begitu ya. Jadi pelajarannya itu harus memang benar-benar mengumpulkan dalam satu topik pembelajaran. Tapi Bu, sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita nanti, itu harus latihan Harus di guru-guru Iya, berarti itulah supaya dia tercapai pada anak SD. Yang keempat, Bu, model pembelajaran apa yang cocok untuk pembelajaran IPS? Iya, model pembelajaran yang saya terapkan sekarang ini yang paling handal dan paling handal itu model ceramah. Ya, ceramah terlebih dahulu. Ceramahnya di mana? Ceramah di bidang pembuka dalam pelajaran. Ya, setelah di bidang ceramah tanya jawab. Gunanya tanya jawab ini itu apa, Bu? Kita mengetahui sampai di mana sudah siswa melihat, mendengar, memahami apa yang sudah kita bicarakan tadi. Itu guna untuk tanya jawab. Setelah tanya jawab, kita menggunakan main peran. Okay? Di dalam main peran ini, kita harus melibatkan seluruh siswa biar nggak ada rasa bosan di dalam siswa. Contoh bermain peran yang seperti apa? Kita ini belajar sekarang tentang ASEAN. Di dalam ASEAN ada 10 negara. Pasti otomatis benderanya juga 10. Nah, di dalam 10 negara ini kita tempelkan bendera di masing-masing pada tubuh siswa teman mereka. Ada satu teman mereka yang menunjukkan dan ada satu teman mereka yang bertanya negara apa yang berada pada tubuh temannya itu, kan? Jadi mereka itu harus saling tanya jawab. Temannya yang bertanya mengerti, temannya yang ditanya juga mengerti. Jadi itu aja. Ceramah
jawab dan bermain di sana. Jadi itu Bu untuk kelas 6 ya? Kelas 6. Jadi itu tergantung pembelajaran di kelas tersebut ya? Tidak boleh Iya. sama kalian? Nggak boleh bersama-sama. Nah, selanjutnya itu Bu, pertanyaannya, keterampilan sosial seperti apa yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPS di SD? Ya, keterampilan sosial gotong royong. Ya. Keterampilan sosial gotong royong dan bekerja sama. Misal, dalam pembuatan logo ASEAN ada digunakan origami, ada digunakan karton, ada digunakan stabilo atau pensil warna. Dalam membuat bendera juga seperti itu. Jadi keterlibatan gotong royong dan sosial, murid-murid itu bekerja sama, berbagi. Yang satu bawa origami, yang satu bawa kertas minyak, bawa karton, bawa ini dan itu. Akhirnya mereka bergotong royong bersama-sama membentuk negara apa yang akan mereka bentuk benderanya. Jadi di sini diminta kerjasama di dalam sosial dan gotong royong. Nah, teman-teman, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa harus adanya gotong royong agar suatu tujuan itu dapat tercapai. Nah, selanjutnya itu, mengapa keterampilan sosial perlu dimiliki oleh peserta didik dalam proses pembelajaran IPS di SD? Ya, biar terbina kebersamaan. Ya, jadi sosial itu dibikin kenapa? Biar terbina kebersamaan. Biar ada saling keterikatan. Berarti kamu butuh aku butuh kamu. Begitu. Kalau nggak aku bawa origami, benderamu nggak siap. Kalau nggak aku bawa lem, benderamu nggak tertempel. Jadi gunanya itu untuk apa? Biar ada saling keterikatan, ketergantungan, saling membutuhkan lah. Timbal baliknya harus ada lah. Jadi mereka tahu kalau hidup bersama-sama itu jauh lebih enak daripada hidup dengan sendiri. Nah, Bu, yang ketujuh itu, hambatan apa saja yang dihadapi guru dalam pembelajaran IPS SD? Iya, hambatan apa? Hambatan keributan. Ya, hambatan keributan. Satu. Yang kedua, yang dihadapi guru, nah, keterbatasan kesabaran. Hambatan yang paling dasar itu hambatan keterbatasan kesabaran di dalam mendidik, apalagi dilakukan dalam melakukan pembuatan ASEAN. Bendera ASEAN ada 10. Jadi kita mengatakan sama anak-anak di dalam grup agar membawakan beberapa alat peraga seperti origami, karton, lem, gunting, roll, dan sebagainya agar orang tua juga ikut berperan serta. Yang kedua, anak-anak diharapkan hadir. Ketika mereka tidak hadir, maka pelajaran ini tidak akan bisa dilatih. Jadi yang paling utama itu adalah keikutsertaan orang tua dalam pendukungan belajar mengajar. Jadi kesimpulan bahwa dalam mendidik anak itu menghindar hambatan itu tidak mungkin saja yang harus dibatasi, dibutuhkan partisipasi orang tua dan kehadiran anak juga sangat mempengaruhi materi tersebut dan untuk menghasilkan. Nah, relevansinya apa yang dilakukan guru jika menemui anak yang mengalami hambatan dalam pencapaian ilmu? Yang lakukan otoritas pengulangan diri. Ya, otoritas pengulangan diri itu apa, Bu? Bicaralah pada anak sampai di mana dia belum ngerti. Usahakan di dalam anak itu melakukan pendekatan. Pendekatan seperti apa, Bu? Pendekatan nggak dilakukan hanya empat mata saja. Pasti kita melihat dari mimik anak itu mengerti apa enggak. Ya, kalau kira-kira anak mengerti, pasti dia dengan sejenak berpikir lalu diam. Tapi kalau anak-anak itu tidak mengerti, mereka akan ribut. Istilahnya anak-anak nggak punya beban. Itu kalau nggak mengerti. Perhatikan. Kalau anak-anak tidak mengerti, pasti dia nggak punya beban. Karena nggak ada yang nempel, nggak berat di otaknya. Gitu. Tapi kalau anak-anak sudah mengerti, pasti mereka itu agak berpikir sedikit. Jadi Bu, seperti apa yang dilakukannya? Melakukan pendekatan. Tanya secara pribadi sampai di mana. Tanya jawab di antara pribadi. Sampai di mana dia yang belum mengerti, sampai di mana yang belum yang dipahami. Kalau yang mana belum dipahami, usahakan mencari jalan keluarnya. Jangan tunggu sampai besok. Hari ini harus kau tuntaskan pelajaran yang belum dia mengerti. Disimpulkan bahwa dia harus melakukan pendekatan Iya. supaya lebih mengenal Iya. bagaimana si anak ini. Iya. Pertanyaan
pertanyaan yang terakhir. Nah, apa yang menjadi sumber dan media pembelajaran utama pada pembelajaran IPS khususnya dalam konteks perspektif global? Oke, yang menjadi medianya itu selain buku bacaan kita punya tema penerbit Yudhistira. Yang kedua itu saya mengambil buku penerbit Erlangga. Kita juga dulu punya buku pegangan baik dari berbagai sumber. Saya menggunakan sumber Erlangga. Setelah itu saya menggunakan buku distrik. Oke, Dinas Pendidikan. Buku distrik ini dia mencakup pelajaran secara nasional maupun internasional, secara umum maupun global. Selain itu kami secara pribadi saya menggunakan handphone sebagai bahan tambahan mencari dan men-searching dari Google. Setelah itu saya menggunakan Infocus. Di dalam Infocus ini kami belajar tentang bernyanyi. Misal di dalam ASEAN nih, kami menggunakan ASEAN itu ada penyanyiannya, gitu kan? Nanti kalau adik-adik mau, saya akan bagikan lagu ASEAN di dalam pembelajaran kami yang belakangan ini. Jadi ada beberapa banyak media yang saya gunakan, diantaranya ya itu pelajaran buku, media sosial, Infocus, dan yang lain-lain. Jadi begitu banyak ya yang bisa kita buat tergantung bermasuk kreatif kita. Iya. Nah teman-teman, begitu banyak jawaban yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Ibu kepada kami. Terima kasih Bu sudah mau berpartisipasi dalam ini. Sudah mengambil waktunya juga. Pribadi sekalian terdapat ya teman-teman, dari ini dan pengalaman juga dan diceritakan kepada kami bahwasanya itu orang dari proses Kepada teman-teman yang mengikuti kami dan terima kasih. semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke. Halo. Nah, kami udah menyelesaikan mini riset untuk hari ini. Semoga ya teman-teman, apa yang kami lakukan di mini riset hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, tunggu dulu ya teman-teman. Nanti jangan lupa tonton video ini di YouTube ya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen, serta di share. Share. Bye bye. Banyak-banyaknya.